Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Naim. Kali ini masih tentang keistimewaan dan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang at-tajawuz anil khata'i wan nisyani wa hadithin nafsi. Pengampunan Allah terhadap kekeliruan, lupa, serta suara hati. Ya, pengampunan Allah terhadap kekeliruan, lupa, serta suara hati. Bismillahirrahmanirrahim. An'amallahu tabaraka wa ta'ala ala ummatil Islam bini amin katsirah la tu'addu wa la tuhsa. Allah memberi nikmat kepada umat Islam yang banyak, tidak terhitung. Wa fi dzalika takrimun li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan bentuk pemuliaan, takrim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadhihi ni'am ana tajawaza laha amma sadara minha ala sabil khata wan nisyan. Di antaranya pengampunan Allah ya terhadap umat Islam adalah khata, adanya kekeliruan. Ya, perbuatan keliru, wan nisyani, dan lupa. Jadi salah karena lupa, salah karena keliru. Ini diampuni oleh Allah dosanya. Tapi akibatnya tetap harus, kalau hubungannya dengan manusia, tetap harus diselesaikan. Tapi oleh Allah diampuni. Wa tajawaza amma hadatsat bihi anfusaha. Dan suara hati, batin, ya, suara batin menyatakan sesuatu salah. Suara batin tentang kejahatan, mau melakukan kejahatan, tapi nggak dijalanin, nah itu diampuni oleh Allah. Wa malam ta'mal atau takalam, sebelum diamalkan atau sebelum diucapkan. Jadi suara hati, ya, kepengen melakukan sesuatu, perbuatan jahat, lakukan perbuatan jahat. Sebelum dibicarakan, sebelum dijalankan, baru dalam hati itu diampuni. Dalilnya mana? Wal adillatu ala zalika katsirah. Dalilnya banyak. Di antaranya dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati." Allah membiarkan. Tajawaz itu maknanya menyeberangkan, melewatkan. Ya. Ma haddatsat bihi nafsuha. Apa-apa yang dibicarakan oleh hati. Malam yatakallamu, sepanjang mereka tidak membicarakan, au ya'malu bihi, atau mengamalkan. Sebab kalau membicarakan itu berarti ngajarin. Ya. Jadi dia
Dia nggak berbuat jahat, tapi dia bicara sama orang lain. Nah, yang mendengar ini boleh jadi tertarik. Karena dia ngomong, waduh, ini bagusnya di anu nih. Begini. Wah, itu provokatif namanya. Nah, itu kalau belum dibicarakan, baru sebatas di dalam hati, akan diampuni oleh Allah. Kembali dari Abu Hurairah, lamma nazalat ala Rasulillahi, setelah turun akhir dari Al-Baqarah, yaitu surat ke 284, menjelang akhir ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan jika mereka menampakkan apa yang ada di dalam diri mereka, dalam batin mereka ditampakkan, au tukhfuhu, atau mereka sembunyikan, yuhasib, maka Allah akan menghisab kalian dengannya. Fayaghfiru liman yasha, maka Allah akan mengampuni bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan mengazab orang yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu kuasa. Qala, Nabi melanjutkan, fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Maka turunnya ayat ini membuat galau. Sahabat menjadi galau karena ada kata-kata tadi, ya. Allah akan, apapun yang kau tampakkan atau yang kau sembunyikan, ini kata-kata sembunyikan ini kan berarti masih di dalam, maka akan diperhitungkan oleh Allah. Nah, ini yang bikin galau. Jadi baru mikir saja itu sudah berdosa. Ya, baru mikir, waduh, kalau saya begini mah gitu. Pokoknya perbuatan jahat lah. Ya. Itu sudah berdosa. Berarti, nah itu ya, kesan dari sahabat begitu, akan diperhitungkan oleh Allah. Maka ini sebutkan fashtadda dzalika ala Rasulillah, ala ashabi Rasulillah. Maka hal itu membuat banget susahnya, galau. Fa'atau Rasulullah, maka mereka pun datang kepada Rasulullah. Summa baraku ala raqbi, dengan apa? Dengan dengkul. Dengan dengkul. Ya. Jadi mereka datang kepada Rasulullah dengan apa namanya itu? Menjatuhkan dengkulnya. Sampai segitunya. Faqalu ay Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal amal manutiqu. Kami dibebani amal apa-apa yang kami mampu. As-salat, wasyam, wal jihad, wasadaqah. Salat bisa, puasa bisa, jihad bisa, sedekah bisa. Waqad unzilat alaika hadil ayat. Tapi ayat barusan turun yang menyatakan itu tadi. Au tukhfuha, atau engkau sembunyikan, yuhasibkum. Allah akan membuat perhitungan. Wala nutiquha, kata sahabat, kami tidak bisa ya Rasulullah. Masa baru ngebatin perbuatan dosa dicatat dosa. Tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturidun an taqulu kama qala ahlul kitab baini min qablikum? Apakah kalian akan bertindak yang sama seperti yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kalian? Ya, artinya mereka sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kamu enggak turut. Kamu mau begitu? Kata Rasulullah ya. Kalian mau begitu? Bal qulu sami'na wa ata'na.
Akan tetapi katakanlah sami'na wa ta'na ghufranaka. Oh, makanya ghufranaka. Ya, jadi ghufranaka ini balasan dari itu tadi, tubdu anfusakum au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan. Sebab yang belum keluar sama sekali dijadikan perhitungan oleh Allah. Maka mereka ghufranaka, ya Allah ampuni kami. Tuh, ada kata-kata gitu ya selanjutnya itu. Setelah ayat ini ya, sami'na wa ta'na ghufranaka wa ilaikal masir, kan gitu. Maka ada kata ghufran. Katakan itu, jangan kalian katakan kami turun ayat tapi kami tidak sanggup menjalankannya. Jangan. Ampunilah kami ya Allah. Falamma iqtaraha qaumu dallat biha anfusuhum fa anzala fi athariha. Maka setelah merata ya dibaca oleh kaum ya, zallat biha anfusuhum, maka mereka pun merasa terhina tuh. Jadi lisan-lisan mereka itu merasa ya berat membaca ayat ini. Maka oleh Allah turunkan, maka kemudian Allah turunkan amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Maka turun ayat selanjutnya. Kan tadi 284, turun ayat 285. Amana rasul, rasul telah beriman bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, terhadap apa yang Allah turunkan dari Tuhannya dan kaum mukminun. Kullun, semuanya amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rusul-rusulnya, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak membedakan tidak membedakan seorang pun di antara utusan-utusan Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalika nasakha Allah Ta'ala fa'anzala. Maka setelah turun ayat ini, maka oleh Allah dimansuh. Dimansuh itu artinya di amandemen. Ayat yuhasibkum. Di amandemen dengan apa? Dengan ayat selanjutnya. La yukallifullahu nafsan. Tuh. Ya, illa wus'aha. Allah tidak memaksa seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat, bagi seseorang apa yang dia usahakan, wa alaiha maktasabat, dan kepada seseorang ya apa yang dia usahakan. Rabbana la tu'akhidna, ya Tuhan janganlah engkau siksa kami, in nasina, jika kami lupa. Lupa membuat kecelakaan, kan bisa kan? Karena lupa membuat kerusakan. Nah, kerusakan itu memang harus diganti kalau kaitannya dengan manusia, tapi dosanya diangkat oleh Allah. Ya. Au akhtana, atau kesalahan, salah karena salah. Ya, diampuni oleh Allah. Qala na'am rabbana la tahmil alaina, ya. Jadi Allah menjawab benar. Na'am. Dijawab ya, rabbana la tu'akhidna, janganlah engkau siksa, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau salah. Allah menjawab ya. Terus kita berdoa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang pernah engkau berikan pada umat terdahulu. Allah pun menjawab, na'am, ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami
dengan beban yang kami tidak mampu melakukannya. Allah pun menjawab na'am. Fa'fu anna, ampunilah kami, maafkan kami, waghfir lana, dan ampuni kami, warhamna, rahmati kami, anta maulana, engkau adalah pelindung kami, fansurna, maka tolonglah kami, alal qaumil kafirin, atas orang-orang kafir. Wa ana Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawazali an ummati khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Dalam hadis yang diriwayatkan Abi Dzar Al-Ghifari, Rasulullah menambahkan, sesungguhnya Allah membiarkan untukku, sesungguhnya Allah membiarkan demi aku, ya, dari umatku apa yang dibiarkan oleh Allah, al-khata, kekeliruan, wan nisyan, lupa, wa mastukrihu alai, dan apa-apa yang dipaksakan. Jadi kalau kita dipaksakan berbuat dosa, ya, kita tidak berdosa. Atau kita melakukan kekeliruan, kesalahan, ya, itu semua diangkat oleh Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi tabaraka wa taala qala innallaha katabal hasanati was sayyiati. Kata Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan dari Rasulullah, ya, dalam sebuah hadis qudsi. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang ngebatin, baru ngebatin kebaikan, falam ya'malha, tapi tidak diamalkan, gagal amal, ya. Sudah ngebatin melakukan kebaikan tapi gagal karena berbagai hal, ya, nggak jadi singkatnya. Katabahallah indau hasanatan kamilatan, maka dicatat satu kebaikan. Jadi kebaikan itu baru dibatin saja sudah dapat pahala. Waduh, bagusnya saya sedekahin. Nah, karena berbagai hal nggak jadi kepake, ya, itu sudah dicatat kebaikan. Baru ngebatin kebaikan, sudah dicatat kebaikan. Secara sempurna pula. Ya, contohnya mau ngaji, datang ke masjid, ustadznya nggak datang. Kan kita sudah niat tuh. Ya, itu sudah dicatat kebaikan, jadi jangan kecewa. Tidak kerja udah dibayar. Ya absen dong. Namanya apa itu? Setor kepala, ya. Nunjukin diri udah pulang lagi. Oh, udah dapat pahala, jangan kecewa. Ya, kalau kita sudah berniat, orang lain nggak jadi, ya sudah, nggak ada masalah. Nah, sebaliknya, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu azza wajal inda asyra sanat. Asyrah hasanat. Nah, kebaikan itu jika berhasil terlaksana, ya, selain diniatin, berhasil diwujudkan, maka Allah mencatat 10 minimal tuh, tergantung kualitasnya, ya. Asyrah hasanat ila sab'i di'fin ila at'afin katsira, mulai dari 10 sampai 700 kali. Ila ad'afin katsira, dan gandaan pelipatan yang tidak terhitung. Nah, ini yang menilai Allah. Jadi mulai dari 10 minimal. Kalau jadi terlaksana tergantung kualitasnya. Allah yang menilai. Sampai dengan lipatan penggandaan yang tidak terbatas. Sebaliknya, wa in hamma bisayyatin, kalau dia ngebatin keburukan, falam ya'malha, tidak jadi dijalankan, katabahallah, maka Allah akan mencatat indahu hasanatan kamilatan,
satu kebaikan yang sempurna. Dia ngebatin berbuat jahat. Nggak jadinya itu dapat pahala. Ya, gimana nggak masuk surga orang Islam? Maju mundur kena. Maju mundur dapat. Kebaikan maju. Nah. Nggak jadinya dapat. Apalagi jadinya. Tuh. Keburukan mundur. Nggak jadi mundur, dapat. Tapi kalau mundur tetap dicatat. Satu cuman. Tuh. Wa in hamma biha fa'amilaha, jika dia ngebatin keburukan lalu berhasil dijalankan, katabahallah sayyi'atan wahidatan, maka dicatat satu. Nih kalau menurut Anda adil nggak Allah? Ya? Ini kalau dari sisi kata adil tidak adil. Ini adalah rahmat. Ya, kalau menurut rahmat ini. Jadi kebaikan diberi 10. Nggak jadi dapat 1. Keburukan nggak jadi dapat pahala. Jadi cuma 1. Itu nilainya nggak sama. Adil itu harus sama. Ya, atau adil diartikan seimbang berarti adil seimbang. Ini adalah anugerah. Jadi kalau dari sisi reward dan sanksi, ya, punishment itu tidak berimbang. Nah, itulah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang spesial, ya, dianugerahkan buat kita umat Islam. Kurang apa lagi? Selanjutnya, keistimewaan umat ini, mahfuzatun minal halak wal istiqsal, dijamin oleh Allah bebas dari kehancuran, bebas dari ketiadaan. Apa maksudnya? Umat Islam itu tidak mungkin hancur. Semuanya maksudnya. Kalau sebagian iya. Dan tidak mungkin bundes, kata orang sini. Bablas nggak ada gitu. Di kolong langit ini blas nggak ada. Itu dijamin oleh Allah. Ya, sampai hilang sama sekali tidak mungkin. Al-ummatul Muhammadiyah ummatun masunatun marhumatun. Umat Muhammad adalah umat yang dijaga, disayangi oleh Allah, hafizahullah, Allah jaga, wa ajaraha, dan Allah lindungi, fala taliku bisinin. Maka umat ini tidak akan binasa dengan penyakit. Dengan paceklik nggak mungkin mati semua. Tuh, Allah jamin. Wala biju'in, dan tidak mungkin karena kelaparan. Ya, tidak mungkin akan binasa dengan lapar. Wala gharakin, dan tenggelam. Semua umat Islam kelelep. Tidak mungkin. Sebagian iya, ya, yang main di pantai, yang ada di kapal, kecelakaan, sebagian. Wala yusalit 'alaiha aduwan min ghairiha fayastabihu baidataha wa yasta'siluha. Dan tidak mungkin Allah membiarkan musuhnya menyerang umat Islam sehingga menghabiskan eksistensinya. Wujud umat Islam nggak ada sama sekali, habis di mana-mana. Nah, itu sesuatu yang dijamin oleh Allah. Tidak mungkin. Walau ijtama 'alaiha min aqtariha, walaupun mereka bersatu seluruh dunia berniat menghabisi umat Islam, tidak akan bisa. Nah, ini jaminan dari Allah. Tapi berkurang mah iya, ya. Berkurang mah iya. Kurang dikit. Jadi kalau dilihat dari begini, berarti jumlah umat Islam secara dunia menambah. Karena dia tidak mungkin berkurang. Tapi kurang di tempat lain ya nambah di sebelah sana. Jadi kalau akumulasi semuanya nambah gitu.
terus nambah. Sekarang peringkat ketiga apa ya? Terbesar di dunia. Sudah kalah, Buddha sudah kalah, Hindu sudah kalah. Padahal kita paling muda kan? Agama paling muda kan kita. Sudah naik gitu. Jadi yang mengalahkan kita, apa saya dengar sudah nomor 2 ya. Nomor 1 itu ya Kristiani. Kristen, itu pun gabung antara Kristen Katolik. Pokoknya yang nabinya Nabi Isa gitu. Ya Kristen kan mereka kan dua kan. Kalau di Dirjen Bimas Islam, Islam kan cuma 1. Dirjennya cuma 1. Tapi kalau yang bernabikan Nabi Isa, di Dirjen itu ada 2. Yaitu Kristen Protestan dan Katolik. Padahal mereka nabinya sama, aturan 1. Kalau kita mau begitu mau banyak. Sebab ada Muhammadiyah, ada NU kan. Jadi Dirjen NU, Dirjen Muhammadiyah, Dirjen Persis. Bisa banyak kita. Tapi kita 1. Ini salah satu sisi positif adalah memang umat Islam itu bersatu. Kita cuma beda dikit-dikit aja. Kunut, tidak kunut. Ya, dan itu semua saudara harus sadar hasil ijtihad. Ingat, ijtihad. Pikiran umat Islam. Bukan Nabi Muhammad. Bukan. Jadi kita tidak boleh meyakini orang yang berkunut masuk neraka. Itu nggak boleh. Tidak boleh sama sekali. Ada kaidah begini. Dalam menjudge umat Islam, itu ada kaidah begini. Kalau engkau temukan 99% alasan untuk menyesatkan dia, kita temukan 99% orang itu pantas disebut sesat. Ya. Tapi tersisa 1%. Jangan pernah sesatkan. Itu ada kaidah begitu. Karena engkau tidak pernah tahu yang beda antara dia dan kamu itu siapa tahu ukhtulifafi. Sesuatu yang diperselisihkan. Sesuatu yang diperselisihkan. Jadi nggak boleh kita perjuangkan untuk hitam putih itu nggak boleh. Biarkan. Karena dari Rasulullah begitu. Kunut tidak kunut. Tata cara sholat yang berbeda. Tata cara puasa yang berbeda. Ya, cara menentukan awal bulan. Kan di situ ada mukhtalaf, ya. Hampir dalam berbagai tuh ada perselisihan. Perselisihan ini harus direspon oleh kita sebagai rahmat. Jadi longgar, ya, artinya multi size. Mau S apa mau L, mau M. Nah, ada yang nyesek. Contohnya haji juga ada perselisihan. Nafar awal, nafar sani kan. Nah, boleh tanggal 12 pulang, boleh. Tanggal 13 silahkan. Jadi nggak nyesek. Tuh, jadi ikhtilaf itu kombinasi, mix, variasi. Nah, variasi itu menguntungkan kita. Waqad afsaha Rasulullah azalika fi ghairi mahadath. Dan Allah menjelaskan, Rasulullah menjelaskan ini lebih dari 1 hadis, ya, tentang jaminan eksistensi umat Islam. Fa'an Thauban radhiyallahu, diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawwa liyal arda. Allah menyatukan bumi untukku. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkaha. Aku lihat timur dan barat. Jadi Rasulullah diberi pandangan dunia. Ya, karena Islam itu kan agama global kan. Wa inna ummati sayablugu mulkaha. Nanti umatku akan menjadi raja. Akan menguasai kerajaan-kerajaan. Tuh. Mazuya liya minha, apa yang disatukan dengan kerajaan itu jadi bersatu. Seperti Indonesia ini juga dulu kerajaan-kerajaan Islam. Ya, kemudian mereka merelakan kerajaan itu lebur menjadi
Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Jadi NKRI itu adalah kesatuan dari raja-raja. Di Kalimantan ada, ya, di Banten ada, terus ya sunan-sunan banyak lah, raja-raja. Nah, yang masih eksis kerajaan adalah Jogja Solo, maka disebut istimewa. Jadi kata Rasulullah, nanti Islam itu akan dipimpin oleh kerajaan-kerajaan. Wa mazuya wa utitu al-kanzaini, dan aku akan diberi kanzaini, dua kanzain. Ya, kanzain ini ada kepusakaan, dua pusaka. Apa kunus itu? Gudang, dua gudang. Ya, dua gudang. Ini justru disebut ahmar wal abyad, merah dan putih. Banyak orang yang memberikan kesan merah putihnya Indonesia. Aku akan diberi dua pusaka, merah putih. Nah, ini merah putih jadikan bendera Indonesia. Apakah inilah yang disampaikan oleh Rasulullah, nyindir Indonesia? Karena waktu itu Indonesia kan belum ada. Kan dulu Nusantara kan? Nusantara belum berbendera ya kayaknya. Masih kerajaan demi kerajaan Nusantara. Nama kawasan itu. Kalau saya secara pribadi sih kurang setuju sih. Ibu kota baru disebut Nusantara. Karena Nusantara itu kan kawasan. Kawasan gitu. Sama dengan Banten. Serang ya. Serang itu nama ibu kota Banten. Nama kecamatan. Nama kelurahan. Serang. Sampai kecil, kalau nama Cilegon itu kan nggak ada. Ada kecamatan doang. Kecamatan Cilegon. Tapi RT Cilegon kan nggak ada. RW Cilegon. Tapi Serang ada. Sampai kan kampung Serang itu ada. Jadi dari besar sampai kecil ada. Nah kalau Nusantara ini, nanti kalau orang nyebut Nusantara itu maksudnya Nusantara dari Sabang sampai Merauke apa Nusantara, nanti jadi tambah banyak urusannya. Ya, jadi harus dibedakan harusnya nama ibu kota itu jangan Nusantara, karena Nusantara itu kawasan. Kalau orang nyebut Nusantara itu kembali kepada sejarah, kesatuan. Ya sama dengan Indonesia lah. Indonesia dijadikan kota contohnya, kota Indonesia. Ya kita kan keberatan, mau namanya kawasan kok jadi sempitkan. Ya atau Jawa Barat jadikan kota, bukan kawasan. Nah kita lanjut. Jadi Rasulullah menyinggung aku diberikan zain, dua pusaka. Yaitu merah putih, kanzain. Kanzain itu apa ya? Dua bendahara, dua perbendaharaan, gudang lah, dua gudang. Tapi kalau kita melihat tafsir hadis, merah putih ini adalah untuk merujuk emas dan perak. Emas perak nanti akan banyak dikuasai oleh umatku. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin amatin wa alla yusalit 'alaiha aduan min siwa anfusihim wa yastabihu baidatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idzan qadaitu qada'an fa innahu la yurad wa ini ataitu kali ummatika ala uhlikahum bisanatin amah wa ala yusalit alaihim aduan min siwa anfusim yastabiu ba'dahum walau sama alaihim min aqtariha aw qala min bain aqtariha hatta yakun ba'dhum yulika ba'dan wa yusabbiya ba'dhum ba'dan. Singkatnya gini,
Aku minta kepada Allah, ya, untuk umatku jangan sampai binasa karena pandemi. Jangan sampai binasa. Dikabul oleh Allah. Yang kedua, ya, jangan sampai dikuasai musuh sehingga eksistensi mereka hilang. Umat Islam sampai habis sama sekali. Itu juga dikabul oleh Allah. Wa inna rabbika ya Muhammad. Allah menjawab, wahai Muhammad, aku sudah memutuskan dan keputusannya aku tidak bisa ditolak. Apa isi keputusannya? Ini a'taituka, aku memberi kamu untuk umatmu, bahwa aku tidak akan membinasakan mereka, ya, dengan pandemi. Tidak mungkin umat Islam akan habis. Wa alla yusallit alaihim aduan min siwa anfusim, dan aku tidak akan menguasakan musuh untuk membasmi mereka kecuali diri mereka sendiri. Nah, yang bisa memusnahkan umat Islam sendiri. Maka dibuatlah perselisihan. Kemudian wa ala yusalli ala min siwa'u walau sama, meskipun seluruh penduduk dunia bersatu untuk memusnahkan umat Islam, tidak akan bisa. Hatta yakuna ba'dhum yukhliqu ba'dhan, sampai kemudian, ya, ini yang tidak aku putuskan, mereka satu sama lain membunuh. Tuh, umat Islam hanya bisa dimusnahkan oleh umat Islam sendiri, tapi umat lain nggak bakal bisa. Dari Amir bin Sa'ad, dari bapaknya radhiyallahu anna Rasulullah aqbala dzata yaumin minal aliyah. Suatu saat Rasulullah datang dari Aliyah, hatta idza marra bi masjidin, di Masjid Bani Muawiyah, dakhala faraqata rak'atain. Beliau datang ke Masjid Muawiyah lalu salat 2 rakaat. Wa shallaina ma'ahu, kami pun salat bersama beliau. Wa da'a rabbahu tawilan, beliau berdoa lama di situ. Suman sarafa ilaina, kemudian beliau kembali menjumpai kami. Faqala, Rasulullah bersabda, sa'altu rabbi salasan, aku telah berdoa kepada Allah 3 hal. Aku minta kepada Allah 3. Fa'ataniha isnain, fa'atani isnain, tapi yang dikabul cuma 2. Aku minta 3, dikabulkan 2. Apa saja itu yang 3? Wa mana'ani wahidatin, Allah menolak 1. Sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisannati, aku minta kepada Allah agar umatku tidak binasa, ya, dengan pandemi. Allah pun mengabulkannya. Saya minta jangan sampai umat Islam ini musnah karena wabah. Ya. Pandemi itu kan istilahnya wabah dunia, ya. Di mana-mana seluruhnya. Kalau sebagian di suatu tempat namanya epidemi, ya. Pandemi itu semua, mendunia. Nah, itu aku minta agar umatku ini tidak binasa, ya, oleh pandemi, oleh wabah yang mendunia. Nah, dikabul oleh Allah. Yang kedua, aku minta alla yuhlika ummati bil gharaq fa'ataniha. Aku minta agar umatku tidak binasa karena tenggelam. Allah pun mengabulkannya. Kemudian aku minta alla yaj'ala ba'sahum bainahum, tidak terjadi perselisihan. Aku minta yang ketiga, agar umat Islam ini bersatu, jangan berselisih, jangan kerah, ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Jadi minta 3, hanya dikabulkan 2. Ya. Jadi 1 minta, kalau versi lain sih, minta agar jangan diperlakukan seperti umat dulu. Siksanya kontan. Kalau umat dulu kan melanggar langsung jebret gitu langsung. Sambar petir.
Pokoknya macam-macam, langsung dihukum. Nah ini dikabulkan. Yaitu dengan apa? Ditunda sampai kematian. Jadi hidup, sepanjang masih hidup, pintu tobat masih terbuka. Kan kemarin sudah dijelaskan kapan pintu tobat ditutup. Ya, satu, kematian. Yang kedua, matahari terbit dari barat. Apalagi kemarin tuh, Nabi Isa turun apa? Ya, Nabi Isa turun. Matahari terbit dari barat. Kalau suatu saat kita setelah di masjid kita, woi, kok di barat? Nah, aduh, berarti udah tutup. Gitu. Tobat sudah tutup. Ya, sampai kematian satu. Yang kedua, matahari terbit dari barat. Satu lagi saya lupa itu apa, Nabi Isa turun apa. Tapi kita nggak tahu bagaimana turunnya itu. Turun. Kalau turun di satu tempat kan kita nggak ngelihat. Kalau turun mau dilihat semua ya kayak bulan begitu tuh, gede tuh turun. Bisa dilihat oleh semua kan, bulan di mana-mana kelihatan. Nggak tahu lah mekanismenya bagaimana. Kita lanjutkan. Ya, jadi ketika Rasul minta agar umat Islam bersatu, ditolak. Maksudnya bersatu secara otomatis, bukan berarti nggak bisa bersatu. Bisa bersatu, tapi harus dengan upaya manusia itu sendiri. Kalau ini kan otomatis, minta otomatis. Umat Islam jangan sampai habis, ya dikabul. Umat Islam jangan disiksa instan, begitu salah langsung, nah, dikabul. Umat Islam bersatu, jangan sampai ada yang berantem, nggak dikabul. Secara otomatis. Tapi kalau dari upaya mereka, usaha mereka, nah inilah. Ya kayaknya kalau sudah bersatu, dikabul oleh Allah, kerjanya apa gitu? Nggak ada ganjaran. Nggak ada upaya perdamaian, nggak ada minta maaf, karena udah bersatu. Sementara itu adalah momen-momen mendapat pahala. Dengan ada kesalahan, maka ada dua pihak yang diuntungkan. Pemberi maaf dan peminta maaf. Dari Abdullah bin Abdillah bin Jabir Ibnu Anik rahimahullah. Qala ja'ana Abdullah bin Umar. Suatu saat Ibnu Umar datang pada kami. Fi Bani Muawiyah wa hiya qaryatun baina qura Ansar. Di suatu desa namanya Bani Muawiyah. Ya, satu desa kampung Bani Muawiyah. Faqala hal tadrun aina shalla Rasulullah fi masjidikum hadza. Kata Abdullah bin Umar, tahukah kalian peristiwa Rasulullah mampir ke sini? Rasulullah pernah sholat di sini. Di mana ya sholatnya? Karena Ibnu Umar ini tipe orang yang nyontek Rasulullah habis. Kalau dia mendapat berita, ya contohnya begitu, itu akan dijalankan sesuai. Contohnya Rasulullah pernah menyatakan, saya ingin agar pintu Masjid Nabawi, agar pintu masjid ini hanya dilalui perempuan. Ya, Ibnu Umar itu selama hidupnya nggak pernah lewat pintu itu. Patuh pada Nabi, walaupun Nabi sudah wafat. Ya contohnya DKM menyediakan tempatnya buat ibu-ibu nih katanya. Kan kalau nggak ada kita yang make, ya kan? Yang penting kalau dibutuhkan baru, kan begitu. Kalau istilahnya Rasulullah berarti tidak taat. Kalau istilah Ibnu Umar, ya. Jadi kalau Rasulullah sudah ngomong begitu ditaati seumur hidup. Nah begitu juga. Ibnu Umar cari tahu di mana Rasulullah pernah sholat di tempat itu. Karena terdengar Rasulullah pernah mampir di masjid itu. Jadi petilasan Rasulullah dicari oleh Ibnu Umar. Nah, lalu kaum faqalali qultu na'am. Aku kemudian menjawab, ya,
Ya, jadi Abdullah bin Amr qala ja'ana Abdullah bin Umar radhiyallahu fi Bani Muawiyah. Dia bertanya, di mana Rasulullah pernah sholat di masjid ini? Wa asyartu ila nahyati minhu. Aku pun menunjuk ke pojok, salah satu pojok yang pernah dijadikan tempat oleh Rasulullah untuk sholat. Faqala li, ini kata Ibnu Umar kepada Abdullah bin Abdillah bin Jabir ya, yang cerita ini. Lalu dia bertanya lagi, hal tadrun masalah alati da'a bihinna fihi. Kalian tahu nggak ada 3 permintaan, ya, ada 3 doa di tempat ini Rasulullah pernah bacakan. Apa saja itu? Qultu na'am, ya aku tahu, hafal, saya ingat. Fa akhbarani bihinna. Maka aku kata Ibnu Umar, tolong ceritain dong apa itu 3 itu. Qultu da'a bi alla yadhhira alaihim aduwan min ghairihim. Rasulullah pernah berdoa jangan sampai musuh selain dari umat Islam menguasai mereka. Jangan sampai dikuasai musuh. Yang kedua, wala yulikahum bisinin. Jangan sampai dihancurkan oleh pandemi. Fa'utiyahuma. Rasulullah pun terhadap 2 permintaan ini dikabul. Wada'a bi'ala yaja'ala ba'sahum bainahum. Lalu yang ketiga Rasulullah berdoa, jangan sampai umat Islam itu bertengkar. Ya, jangan terjadi perang saudara, singkatnya gitu. Rasulullah minta jangan sampai terjadi perang saudara sesama umat Islam. Famuni'aha. Namun doa ini ditolak. Qala sadaqta. Lalu Ibnu Umar mengatakan, kamu benar. Qala Ibnu Umar, falan yazalu al-haraj ila yaumil qiyamah. Pantas sampai sekarang terus terjadi pembunuhan sampai hari kiamat. Sesama umat Islam, ya. Dari Auf bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajma'allahu ta'ala ala hadhil ummat sayfaini, sayfan minha wa sayfan min aduwiha. Allah tidak akan menyatukan 2 pedang pada umat ini, ya. Yaitu pedang yang berasal dari umat dan pedang dari musuhnya. Jadi tidak mungkin umat Islam itu akan habis karena perang saudara, karena perang dari musuh. Ya, yang dikabul oleh Allah itu perang dari musuh. Tapi perang saudara tidak dijamin. Tuh, ya, tidak dijamin oleh Allah ketiadaannya. Jadi umat Islam itu tidak dijamin oleh Allah, tidak akan terjadi perang saudara. Nah itulah maka yang dipicu di berbagai negara itu terjadi perang saudara. Kita lihat di Syria, ya, di Afghanistan. Tuh, ya, Afghanistan yang membangun negaranya dengan negara Islam itu juga menyelenggarakan pemilu untuk pemilihan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita ganti materi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin yang praktis-praktis ini. Kali ini adalah tentang ta'kidu rak'atai sunnati subhi. Ta'kidu rak'atai sunnati subhi. Kuatnya 2 rakaat sunnah subuh. An Aisyata, dari Aisyah, hadis ke 1102 ya, dari kitab Riyadhus Shalihin, tema ke 196. Kuatnya 2 rakaat sunnah subuh. Innan nabiyya, dari Aisyah, annan nabiyya, Nabi SAW, kana la yada'u arba'an qabla zuhri, wa raka'atain qabla al-ghadati, rawal Bukhari. Beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah ini dalam membidik 12 ya
yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, barang siapa yang membiasakan melakukan sholat 12 rakaat rawatib, maka Allah bana lahu baitan fil jannah. Allah akan bangun satu kapling di surga. 12 ini dalam menilai 12, menghitung 12 beda-beda nih. Ya. Ada yang mengatakan 12 itu 2 subuh, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 setelah Jumat. Tuh ada yang menghitung itu. Asar nggak ada. Tapi adanya sholat asar itu goir muakkad. Tidak termasuk dari yang 12 itu. Yang 12 sih nggak masuk. Tapi ada hadis terpisah, barang siapa yang membiasakan 4 rakaat sebelum asar, tuh, maka haram baginya neraka. Ada terpisah tuh. Cuma penelitian dari para sahabat, Rasulullah tidak melazimkannya. Kan sholat sunnah itu dibagi 2, ya. Ada yang muakkad, ghair muakkad. Muakkad itu berarti kuat. Ghair muakkad tidak kuat. Nah, kuat tidak kuat ini dinilainya dari mana? Dinilai dari seringnya Rasulullah melakukan. Dipantau, oh terus-terusan, oh berarti muakkad. Kalau kadang dijalanin, kadang enggak, berarti ghair muakkad. Sholat duha, contohnya. Sholat duha, Rasulullah kadang menjalankan, kadang enggak. Suatu saat Rasulullah mengatakan, saya menjalankan, saya kadang enggak, supaya umat tidak meyakini sebagai suatu kewajiban. Lalu Aisyah menimpali, wa ana usabbihuha. Kalau saya mau terus-terusan lah. Saya kan bukan nabi. Nggak mungkin orang akan menafsirkan sebagai kewajiban. Karena nggak ada lakot kana lakum fi Aisyah kan. Telah ada pada Aisyah teladan yang baik kan tidak ada. Kalau nabi mah ada. Jadi kalau nanti sering dilakukan dikiranya wajib. Maka Rasulullah kadang menjalankan, kadang enggak. Kata Aisyah di depan Rasulullah, wa ana usabbihuha. Kalau saya mau melazimkan, Rasulullah diam. Berarti boleh. Jadi dusta orang yang mengatakan duha nggak boleh terlalu sering, itu salah. Salah tafsir. Gagal faham. Jadi belum lengkap, hadisnya belum lengkap. Memang Rasulullah saya nggak membiasakan karena takut, sama dengan tarawih. Kan Rasulullah seumur hidup nggak terus-terusan tarawih. Alasannya kenapa? Berbondong-bondong sahabat datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, sebenarnya tarawih itu bagus. Kenapa engkau menghentikannya? Ya khawatir kalian akan menganggap wajib. Bagaimana kalau kami lanjutkan tanpa engkau? Oh silakan. Nah itu. Sebab kalau kalian yang menjalankan tidak akan dianggap wajib. Gitu. Makanya dijalankan oleh kita. Jadi kalau Anda hanya melihat sepotong, berarti tarawihnya jarang dong. Hanya beberapa hari. Kalau Rasulullah mencontohkan cuma 3 malam. Malam keempat beliau tidak muncul. Pantesan renggang setelah hari keempat. Jadi alasannya nyunah. Oh bukan nabi kita mah. Ya kita kembali sini. Jadi hadis ini saudara, ya bedanya dengan ini kitab ini. Kitab ini didukung oleh ahli-ahli, ratusan ahli. Jadi keputusan yang ada di kitab ini, kalau menurut saya kemungkinan salahnya kecil. Kan yang kita sering kita prihatin kan. Udah ngasih tahu begini, begitu di kitab lain ditemukan hadisnya maudhu kan, waduh, nariknya gimana ini? Kan menjadi penyesalan, udah capek-capek nerangin. Nah, kalau ini didukung banyak. Apa kesimpulan hadis ini? Pertama, ya, hirsun Nabi ala salati arba'i rakaat qabla zuhri. Rasulullah
antusias menjalankan 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi 4 rakaat di sini bukan 4 sekaligus, 2-2. Sebab nanti ada ayat sholatul lail masna-masna. Begitu juga sholatul nahar masna-masna, 2-2. Ya. Contohnya kita membiasakan sholat malam, tahajud dan witir. Berapalah rakaat? Rutinitas kita. Suatu saat kita lupa atau kesiangan, sholat sunnah yang rutin kita jalankan lalu gagal. Gagal karena lupa. Ya macam-macam lah alasannya. Itu sunnah diqadha. Sholat sunnah ya, jangan salah paham ini. Nanti lagi ngantuk, oh diqadha. Nggak taunya semua diqadha. Sholat sunnah yang rutin sudah Anda jalankan, suatu saat gagal. Gagalnya macam-macam alasannya, bisa jadi sibuk, bisa jadi sakit. Nah, itu sunnah diqadha. Nah, gampangnya dengan witir. Kan witir kan buat malam. Nah, ketika kita mengqadha witir, itu menjadi genap. Yang 3 jadi 4. Tapi dijalankan 2-2. Ya, contohnya kita membiasakan 3 sholat witir. Nanti kalau diqadha karena gagal witir semalam kesiangan contohnya, kebablasan sholat tidurnya. Maka ketika siang nih mulai nanti nih waktu duha mulai bolehnya. Itu kita jalankan 2-2 untuk witir, bukan 3. Nggak boleh kalau siang. Ya, kalau yang witir tuh boleh malam. Nah, kita lanjut sini. Aila yudriku arba'an qabla zuhri. Aila yatruku arba'an. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi nanti dari hadis yang lain beliau 2. Beliau ada yang mencatat, Ibnu Umar mencatat Rasulullah melakukan sholat zuhur itu 2. Maka Aisyah mencatat 4, istrinya mencatat 4. Nah, boleh jadi beliau sebelum berangkat 2, sebelum berangkat ke masjid, nanti masuk masjid sholat dulu, kan termasuk tahiyatul masjid tuh. 2, itu selalu beliau begitu. Kalau di zuhur, jadi 4. Sementara Ibnu Umar menceritakan 2, karena beliau tidak tahu di dalam rumah. Kan urusan rumah mah istri yang tahu. Yang beliau lihat adalah di masjid. Tuh, jadi tidak ada perselisihan. Dan ini menjadi apa ya? Menjadi nikmat buat kita. Silakan dijalankan 4, silakan dijalankan 2. Jadi fleksibel. Wa fi bayanu idzamu fadliha. Ini menjelaskan keutamaan besarnya keutamaan salat sunnah ya. Qalat Ummu Habibah istri Rasulullah. Ummu Habibah ini adalah anak dari Abi Sufyan yang masuk Islam sebelum bapaknya. Beliau masuk Islam sebelum bapaknya. Sudah di Madinah tuh. Futu Mekah ya. Waktu Futu Mekah beliau mengiringi, ikut singkatnya. Nah, ayahnya datang, mampir ke rumah anaknya yang sudah menjadi istri Nabi. Lalu di situ ada tikar. Ya. Abu Sufyan bertanya pada putrinya, ayah duduk di sini ya. Dia ambil tikarnya. Bukan, aku tidak sudi memberi lelemek lah kata bahasa Jawa. Memberi buat orang kafir. Pada bapaknya sendiri. Ya, jadi sebegitu keimanan para sahabat. Ini buat Rasulullah, bukan buat Anda yang belum beriman pada Allah. Ya, Abu Sufyan ya, terakhir dia beriman sih. Man hafadha ala arba'in rakaat, kata Ummu Habibah istri Rasulullah, barang siapa yang menjaga, memelihara 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur ya, wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar.
4 setelahnya, maka haram atas neraka. Jadi kalau dijalankan 4 sebelum zuhur, 22, 4 setelahnya, ada yang mengatakan 2 dari 4 itu. Yang pertama adalah yang mu'akkad. Yang kedua ghair mu'akkad. Jadi pada zuhur ini ada mu'akkad, ghair mu'akkad. Yang kuat itu 2. Yang tidak kuat 2 lagi, jadi 4. Sebelumnya. Sesudahnya juga begitu. Yang 2 pertama kuat, yang 2 selanjutnya tidak kuat. Jadi kalau mau jangkep, ya, ini menjadi 8. Ya, jadi memang saudara, seperti Nabi mengajarkan kepada kita supaya banyak gerak. Ya, kita sholat tuh banyak gerak, jadi sendi-sendi ini bergerak, sehat jadinya. Jadi jangan beku, diam aja gitu. Kan begitu kan? Kalau lama diam kan beku. Nah, beku itu menimbulkan banyak penyakit. Ini di dunia medis juga diminta untuk. Tapi kalau dalam Islam ditumpahkan dalam ibadah, jadi ganjaran. Kalau dokter menyarankan jalan. Nah, ini dalam bentuk ibadah, sering. Dibanyakin dalam Islam, dapat, udah olahraga dapat, pahala dapat. Kurang apa coba? Jadi kalau orang membiasakan 4 sebelum, 4 sesudah, maka haram atas neraka. Ay haram Allah ala nar. Artinya Allah mengharamkan dia masuk neraka. Wa fi riwayatin lam tamassahun nar. Dalam sebuah riwayat tidak akan disentuh neraka. Wa fi riwayatin haram Allah azza wa jalla lahmahu ala nar. Dalam sebuah riwayat lain Allah akan haramkan dagingnya atas neraka. Ini menjadi ikhtilaf fi ma'na fi dzalika. Ini menjadi ikhtilaf. Yang dimaksud haram ini apa? Oleh ulama ya. Ikhtilafnya di mana? Titik perselisihannya. Halil muradu an la yadkhulun nar aslan. Apakah dia tidak akan masuk neraka selamanya? Sama sekali. Maksudnya nggak masuk ke dalam tempat neraka. Au anna wa in qadara alaiha dukhuluha la taquluhun nar. Atau kalaupun memang ditentukan neraka, apinya itu nggak panas. Ya, jadi karena dia membiasakan sholat qobliyah ba'diyah sesuai dengan tuntunan Nabi, kalaupun divonis masuk neraka, apinya tidak membuat panas, kan lumayan itu. Kayaknya bakal begitu banyak nih kita ini, karena kesalahannya banyak sih. Ya, jadi kalaupun begitu, karena kita melazimkan sholat tadi ba'diyah, qobliyah ba'diyah, maka apinya nggak panas. Orang-orang panas, kita enggak. Kan lumayan tuh, meringankan ya. Karena kita tidak syahid. Karena syahid kan tanpa portal. Kalau kita di portal, diperiksa lagi. Dari sini. Dari meja ini ke sini. Tapi menurut Allah, hisabnya itu cepat. Innallaha sari'ul hisab. Dan yang akan dihitung kan orang sedunia. Wah, nggak tahu berapa banyaknya dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Satu-satu. Kita tahu lah kalau banyak antrian, kalau lama aja. Ya, antrian itu. Nggak kita bisa bayangkan lah. Nah itu. Jadi nunggunya saja orang kukup. Para sahabat itu orang kukup. Maka mereka milih yang jalan tol. Yang bablas, tanpa portal. Tanpa hambatan silanya itu. Nah itulah syahid. Nah kita syahidnya kecil kemungkinannya. Karena kita tidak bawa senjata. Ya, maka karena kemungkinan syahidnya kecil, Allah buka lagi kesempatan waktu COVID. Kan nanti ada hadis, orang yang meninggal karena wabah, dia akan masuk ke surga tanpa hisab. Kan kita mah takut kemarin. Ya kan? Ada kesempatan takut kan. Ya mudah-mudahan teman-teman kita yang kemarin menjadi korban tuh seperti Pak Imam. Pak Imam kan, saya suka ngeledek, imam harus depan. Udah nggak ada lagi. Janjian sama saya, tadinya mau sana, sama-sama satu kampung. Saya kan pernah hidup di Sidarja. Dia masih punya ibu, secara periodik suka pulang. Yuk kapan-kapan naik bus. Belum terlaksana, malah diledek waktu sakit.
Karena nikah belum lama ya Pak, ini Pak Dadang. Coba tanya, jangan diforsir gitu. Saya juga lanjutin omongan Pak Dadang. Jangan diforsir Pak. Nggak taunya berlanjut kematian, nyesel deh. Aduh, mudah-mudahan diampuni. Nah, itu karena misterius meninggalnya itu ya, waktu COVID itu. Berapa hari doang, hitungan hari ya. Nggak kelihatan di sini, sakit. Wih, habis nikah pisan. Itulah saudara, kehidupan kita ya, orang komplek ini. Jadi kalau pasangan kita sudah tiada, anak-anak nggak ada di rumah, pusing kita itu. Mau ngobrol sama siapa? Gitu. Mau nikah semuanya pada melotot. Aneh. Apa yang aneh? Sebenarnya nggak aneh, nggak apa. Karena dia nggak ngerasain. Ya kan? Hanya bisa ngomong. Coba Anda bayangkan, anak sudah nggak di rumah, pasangan udah nggak ada. Mau ngobrol sama siapa coba? Jenuh loh. Kalau saudara nggak percaya, mulai dari sekarang ini, puasa ngomong. Puasa bisu. Kan guru saya pernah memberi syariat puasa bisu. Puasanya Nabi Zakaria. Coba kata. Beratnya bukan main, saudara. Ketemu sama orang, dari mana? Waduh. Orang itu gimana sih nggak jawab? Selama 3 hari, Pak. Saya pernah jalan itu. Berat banget tuh. Ternyata kita tuh nggak bisa kalau nggak ngomong. Jadi yang namanya tahiyatul masjid itu asal masuk masjid sholat itu sudah tahiyat. Contoh, Anda masuk masjid sudah qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Kita kan sholat wajib kan? Karena udah qomat kan? Itu Anda dinilai oleh Allah sudah tahiyatul masjid. Yang penting masuk masjid sholat. Mau sunnah, mau subuh, nggak perlu penggandaan, nggak perlu. Yang perlu penggandaan adalah kalau tidak ada momen apapun. Contohnya mau ngaji nih, ya kan? Ada pengajian di jadwal jam 9. Kan di situ kan nggak ada momen apapun. Masuk masjid, sunnahnya sholat dulu. Tapi kalau kita masuk masjid momennya qobliyah itu sudah tahiyatul masjid. Nggak usah agenda baru tahiyatul masjid lagi, nggak perlu. Atau kita masuk masjid belum qobliyah subuh. Ya, kita masuk. Nah, qobliyah kita itu sudah mewakili tahiyatul masjid, nggak perlu qobliyah 2, tahiyat 2, nggak perlu. Sudah include. Yang penting masuk masjid sholat. Apa tak. Kalau pas momennya sholat, ya sudah, Anda sudah dianggap memenuhi syarat. Gitu. Jadi nggak perlu membuat agenda baru. Nah, ini hanya diketahui oleh orang yang ngaji. Yang nggak ngaji ya berat, nambah lagi. Wah, kayak amat sholatnya. Ba'diyah Jumat itu nanti ada hadis lain, kalau dikerjakan di masjid 4, 2-2 tapi. 4 tapi 2-2. Kalau sudah tiba di rumah justru 2 saja. Nah, setelah kita Jumat nih, ya, ba'diyahnya, kita langsung pulang. Ya, kepentingannya macam-macam, boleh jadi buang angin dan sebagainya. Nah, kita akhirnya nggak bisa sholat di masjid ba'diyahnya, maka cukup 2 di rumah. Tapi kalau kita setelah Jumat, lalu kita ba'diyah di masjid, sunnahnya 4, 2-2. Nah, kalau sebelum Jumat, sebelum azan, itu bebas. Rakaatnya tidak terbatas, tapi 2-2. Sampai secapek-capeknya. Ya, jadi sholat sebelum Jumat ya, bukan duhur, bukan. Begitu azan dikumandangkan tidak ada sholat. Paham ya? Kecuali kalau kita masuk masjid azan. Sudah azan masuk, itu tahiyatul masjid namanya. Saya ulang lagi. Kalau hari Jumat kita tiba di masjid, sebelum azan kita boleh sholat 2-2 semampunya. Mau sholat ngantuk lah, sholat nggak masalah. Sampai batasnya sampai azan. Setelah azan tidak ada sholat. Sebab setelah azan kita harus mendengar khutbah. Kan dia langsung assalamualaikum langsung khutbah. Masa kita sholat? Kecuali kalau kita tiba di masjid,
adzan, sudah adzan kan? Nah, itu berarti kita sholatnya bukan qobliyah, itu sholat tahiyatul masjid itu mah. Maka Rasulullah pernah menegur, kamu udah sholat? Masuk masjid, langsung duduk. Belum, sholat dulu. Ini juga terjadi ikhtilaf, boleh jadi dulu Jumatnya seperti Id. Kan dulu mah sholat dulu, baru khutbah. Kalau sekarang kan dibalik. Kalau zuhur dengan Jumat itu berbeda. Kalau zuhur kan tidak ada khutbah. Kalau Jumat ada khutbah, wajib dengar gitu loh. Kalau dia nunggu azan, kan imamnya khotibnya langsung khutbah, berarti dia lagi sholat. Beda dengan zuhur. Kan? Kalau zuhur kan langsung sholat kan, qomat. Jadi tidak ada. Jadi sunnahnya itu cepat gitu. Cepat kita sholat, lalu dengarkan. Nah mungkin itu inspirasi yang timbul dari sahabat itu karena lagi khutbah, dia langsung dengar nggak sholat, maka dia sholat. Paham belum? Jadi ada seorang sahabat, Rasulullah lagi sholat nih, Rasulullah lagi khutbah, dia datang, jol aja gitu, lagi khutbah. Dia dengar, mungkin terpikir sama dia kan lagi khutbah, saya dengar. Udah sholat belum? Belum, sholat dulu. Berarti penting sholat. Tuh. Atau boleh jadi dulu khutbahnya dibalik. Bukan sebelum tapi sesudah. Kan kalau Id kan berbeda dengan Jumat kan. Kalau Jumat kan khutbah dulu, baru sholat. Dulu Jumat itu sama dengan Id. Sholat dulu, baru khutbah. Nah ini ada sebagian perbandingan tuh begitu. Jadi saat orang itu datang, belum dirubah khutbahnya, berarti sudah sholat tadi Rasulullah bersama rombongan. Dia datang dengerin khutbah, udah sholat belum? Nah ini ada yang mengatakan begitu, muqaranah, perbandingan madhab. Nah itu, jadi kita sunnahnya sholat dulu, cepat. Sebab kalau mendengar azan, nanti kan imam langsung khutbah. Dia dalam kondisi sholat. Kalau kita masuk bukan Jumat seperti zuhur, contohnya kan kita masuk masjid tahiyatul masjid, tapi azan sedang berlangsung. Itu betul kalau itu. Kalau kita sholat biasa, nih azan sedang berkumandang, kita masuk masjid, tapi bukan Jumat, zuhur, asar dan sebagainya. Kan kita dihadapkan pada pilihan. Apa sholat tahiyatul masjid, apa dengerin azan? Ya kan? Kalau bukan Jumat, bagusnya dengerin azan. Sebab setelah azan kan sholat ya. Gitu. Tapi kalau Jumat kan setelah azan selesai kan dia khutbah. Dan khutbah wajib didengar. Sementara mendengarkan azan itu sunnah. Itu hukumnya. Jadi beda posisinya. Ya, kecuali nanti kalau ada dalil yang menolak. Nanti kita lihat dalil. Sepanjang yang saya tahu begitu. Demikianlah kajian pagi ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah tetap berkenan, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan oleh Allah, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.